Voice itu apa sih? Jadi The Voice itu adalah podcast karya siswa-siswi SMAN 88 Jakarta yang akan ngebahas tentang edukasi dan juga yang lagi viral dan masih banyak konten lainnya yang akan kami buat. Oh gitu. Jadi cerita akan tersalurkan melalui suara gitu gak sih? Benar banget. So, let's do the listen. Oke, hai Sya, gue dengar ada yang hampir sempurna nih, tapi bukan lagu. Apa tuh? Kalau bukan lagu, siapa tuh yang sempurna? Pasti di sini udah gak ada yang asing lagi nih sama dia. Betul. Boleh kali kita panggilin bintang tamu pertama kita di podcast ini. Betul. Keren banget, tepuk tangannya mana nih? Oh my God. Keren banget, dia tuh keren banget loh. Lomba tuh selalu menang, selalu dipanggil di mimbar. Dan selalu jadi panutan, namanya selalu disebut. Dan dia mantan ketua OSIS di SMA 88 ini. Oh my God, keren banget gak sih? Biar Diana, kita panggilin langsung aja ya. Kita panggil, ini dia Kak Supandi dari kelas 12 IPS 3. Welcome Kak Supandi. Oke. Halo Kak. Oke, halo. Hai. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, emang keadaan lagi kurang mendukung sekali ya, mendung. Dari tadi pagi hujan mulu, jadi kita harus bisa jaga kesehatan nih. Betul. Oke. Halo Kak Supandi, perkenalan dulu. Nama aku Berliana, Kakak boleh panggil aku Ana di sini. Oke. Di sini ada aku Haicha, Kakak bisa panggil aku Ica aja. Siap. Oke Kak Supandi, gimana nih kesan-kesannya pas ada di sini di podcast pertama kita gitu? Untuk kesannya duluan Ceni ya. Oke, kesannya. Untuk kesannya sih pastinya senang banget. Senang banget. Karena first time aja saya bisa datang ke podcastnya SMA Negeri 88 Jakarta. Oh my God, mau senyum banget dia. Oh my God. Ada kesan lainkah yang jadi kaget atau gimana? Wah, tiba-tiba diundang gitu. Iya, tiba-tiba aja saya dihubungin, ayo dateng gitu. Agak shock juga shock gitu. Ya. Suka spontan. Iya. Oke. Gini ya Kak, kita ini kan lagi di tema Prestanodik. Prestanodik tuh apa sih? Ya nggak? Prestasi akademik, non-akademik. Jadi di segmen kali ini Kakak tergolong dalam tema ini. Nah, Kakak kan lagi hype banget nih ya. Kemarin aja baru menang lomba lagi ya kan. Benar. Dipanggil lagi. Pasti di sini tuh pada wah Kak Supandi udah itu kan yang jago public speaking itu. Gitu. Wah. Oh ya Kak, di sini banyak banget nih mereka yang nanya-nanya kayak kok Kakak bisa sih begitu? Kok bisa? Gimana tuh? Untuk gimana tuhnya itu gimana nih? Gimana tuhnya gimana? Gimana Kakak gimana bisa ya? jadi sejago ini gitu? Iya, jago banget gitu. Untuk itu pastinya melakukan yang namanya proses yang gak mudah dan gak singkat juga. Untuk itu sih biasanya saya sering banget ngelakuin yang namanya kayak latihan-latihan atau dengan kalian ikut lomba itu tuh bisa jadi aja memacu diri kalian kayak aku bisa, aku menang. Wow. Motivasinya keren banget ya. Keren banget sih. Keren banget. Parah. Dan di setiap perjalanan Kakak untuk sampai ke titik sekarang itu pasti ada dong proses gagal, letih, bahkan sempet down mungkin. Ada nggak sih? Ada dong pasti ya kalau kayak gitu. Karena kan manusia itu nggak luput juga dari yang namanya kesalahan juga kan ya teman-teman. Jadi pasti ada kayak titik lelahnya, titik ngerasa kayak apa udahan aja ya gitu. Tapi terkadang kalau misalkan kita berpikir selalu menyerah, kita nggak akan bisa yang namanya maju. Dan dengan kita selalu menyerah, berarti kita kalah sama yang namanya keadaan gitu. Oh my God, berarti kita nggak boleh nyerah sama keadaan gitu aja ya kan? Betul banget. Tepuk tangan dulu dong. Wah, kita kadang kalau lagi down capek kayak ya udahlah gitu. Rebahan aja ya. Supandi ini beda ya. Beda banget. Semangat lagi dia. Oh ya, untuk sekian banyak perlombaan nih, Kakak bisa nyebutin nggak beberapa yang udah tingkatannya wow gitu, yang paling berkesan ya, untuk paling Kakak berkesan gitu, prosesnya juga susah gitu. Gimana tuh? Kalau untuk perlombaan yang paling berkesan banget nih yaitu yang kemarin saya alhamdulillah dapat juara 2 di Universitas Indonesia. Public speaking juga.
public speaking. Oke. Ya. Terus kalau yang kedua itu adalah lomba pertama saya, yaitu waktu saya kelas 10, saya ikut lomba storytelling, jadi kayak bercerita dalam bahasa Inggris di Sampurna University. Storytelling. Wow. Kelas 10 udah storytelling ya guys. Keren banget sih ini. Terus saat kakak rasa menang itu ada nggak sih kayak dia mah menangnya karena ini atau julid gitu, ada nggak sih? Oh, omongan orang gitu ya? Iya, biasanya suka kayak pedes. dia pasti ini gitu. Ya, pasti sih kalau gitu ada aja orang yang istilahnya itu iri lah ya. Oh, iya. Gitu sama apa yang kita capai, karena kan yang penting tuh gini loh. Kalau misalkan kita berhasil terhadap sesuatu, intinya tetap rendah hati aja. Nggak usah dengerin apa kata orang lain, karena ya inilah kita tunjukin kalau kita bisa menjadi diri kita sendiri. Oke. Jadi Kak Supadli ini pendiriannya teguh sekali ya, kuat banget gitu. sangat luar biasa. Oke, Kak Supadli, selama kakak meraih prestasi, terus juga kakak mantan ketua OSIS ya katanya. Benar. Itu gimana ya, kok bisa gitu mengimbangi waktunya, gimana tuh bagi waktunya? Oke. Kalau dari mengimbangi waktu atau memanage waktunya sendiri sih, kalau dari saya tuh menerapkan, jadi saya pernah waktu itu ikut salah satu webinar, dan webinar itu tentang kayak kepemimpinan gitu dan how to become the best leader lah, atau kayak gitulah. Nah, di situ saya belajar kayak untuk menjadi seorang pemimpin yang baik itu harus bisa yang namanya manage waktu. Dan di situ diajarin juga kayak buatlah skala prioritas, kayak istilahnya apa yang harus kamu kerjakan hari ini, esok, atau dapat kamu kerjakan di lain waktu, kayak gitu. Jadi nggak akan keteteran tuh yang namanya nggak bisa ngerjain tugas satu ataupun ngerjain tugas yang lain gitu. Karena yang kita lihat ya Kak Supadli ini katanya orang sibuk banget. Waduh, Sibuk kata siapa tuh? banget nih. Nyusun jadwal podcast aja tuh Aduh, susah jadi gak effort banget ya kita ya, gimana nih. Jadi ternyata itu dia kasihnya. Dia termotivasi juga karena webinar itu ternyata. Iya, benar. Oke. Kak Supadli kan selama menjabat di sini pasti ada tuh yang namanya kayak kesulitan-kesulitan dari anak-anak anggotanya yang susah bikin pusing di Ya, rapat atau benar. apa, itu gimana tuh, coba diceritain sedikit gitu. Oke, jadi untuk kesulitan saya kan istilahnya saya ini menjadi kepala dari 41 anak. Jadi kayak ketua ekskul, OSIS itu kan masih di bawah naungan saya, dan bahkan sebenarnya sih untuk ketua OSIS sendiri tuh harus mengurusi dari 3 angkatan itu sendiri, dan kayak masing-masing angkatan kan pasti banyak nih. Nah, yang menjadi kesulitan itu ketika ada aja aspirasi dari teman-teman kayak pengen mengadakan sesuatu hal kayak ayo ada lomba ini, dan itu tuh yang bukan mempersulit ya, atau perjuangannya itu ketika saya harus bisa merealisasikan hal itu, karena kan itu adalah aspirasi dari teman-teman semua kan. Jadi kayak saya memang berprinsip kalau misalkan menjadi seorang pemimpin itu dengarlah apa kata orang-orang di bawahnya, jangan apa-apa kata para petingginya, karena kan kita nggak pernah tahu kalau orang-orang mungkin bisa memiliki pemikiran yang lebih baik. Gitu. Ini Kak Supadli terlihat pendengar yang baik ya teman-teman. Baik banget nih. Curhat mulu. semua yang gitu. dikasih tahu sama dia tuh dia terima dengan baik. Iya. Jadi Kak Supadli punya kecerdasan dalam mendengar. Oke, Waduh. keren banget Waduh. sih. Ini tepuk tangan lu dong. Keren banget Kak Supadli. Oh iya Kak Supadli, selain lomba-lomba nih kan lombanya storytelling, terus public speaking, terus yang lain-lain itu pasti agak jenuh gitu. Ada nggak sih hobi lain di samping selain- kegiatan-kegiatan kakak yang cukup padat? Oke, untuk hobi lain sendiri sih sebenarnya ada satu, cuman emang nggak pernah saya publish ke orang-orang. Jadi ada hanya untuk jadi diri saya sendiri aja gitu. Kayak gitu. Apa tuh? Mau tahu? Apa? Mau tahu nggak guys? Apaan tuh? kepo banget nih. Apa tuh? Ya, kalau untuk itu sih saya biasa yang namanya kayak aransemen lagu atau apapun. Ya itu untuk konsumsi diri saya sendiri aja. Oke. Gitu. Keren banget guys. Oh, ini hobinya juga nggak main-main ya, pakai otak gitu. Aja guys. Emang Kiranya kan misalkan main basket gitu, Oh, atau ini enggak. aransemen musik guys masih pakai otak. Bener. Wah, ini keren banget sih. Gak expect banget ternyata mantan ketua kita ini tuh wow banget. Musik Iya, bikin musik. Wow. Gak heran sih ya. bener. Pantes kalau dibilang si paling oke di Apa sini. tuh? Karena pas MPLS kayaknya dia termasuk kakak terhumoris.
Oh, iya. Gitu ya nggak Iya. sih? Ya bukan. Iya, saya pernah Kalau nggak dapat. salah ya, karena waktu itu sempat dapet pas MPLS angkatannya kita nih. Iya. Makasih. Thank you banget buat teman-teman. Thank you banget siapa tuh yang bilang Iya. kakak teh humoris gitu ya. Oke, Kak Supadri ada nggak pesan-kesan untuk para anggota OSIS seterusnya, generasi selanjutnya, dan untuk juga para generasi teman-teman sekarang. pendengar Oke. Girls Voice ini? Siap. Untuk pesan dan kesan ya, untuk pesan dan kesan yang pertama saya ingin menyampaikan untuk para pengurus OSIS yang sekarang aja nih yang mulai menjabat atau bahkan yang seterusnya akan menjabat. Nah, untuk teman-teman para pengurus OSIS, MPK ataupun ketua ekskul, tetap jalani jabatan kalian dan jalanilah sesuai apa yang sudah diamanahkan kepada kalian. Kalian itu adalah seorang panutan, kalian adalah seorang kepala, dan jadilah seorang kepala yang mampu memotivasi teman-teman yang lainnya. Dan untuk teman-teman semua nih yang mungkin masih ada dari kelas 10, 11, nah tetap semangat belajarnya karena di SMA ini tuh masa depan kalian mulai ditentukan. Jadi jangan main-main terus-terusan karena semua ini berawal ketika kalian SMA dan kalian akan melihat realita hidup yang sebenarnya. Oke, oh my god. Itu dia Tuh. tadi pesan dari Kak Sufadli Iya. buat Kita semua dan para semua pendengar dan para Girls pendengar. Voice. Oke. Terima kasih banyak Kak Supadli untuk waktunya. Siap. Terus juga terima kasih juga untuk para teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk nonton video ini. Oke. Terima kasih Kak Supadli. Makasih juga udah ngundang. tadi podcast pertama dari Girls Voice. Oke, gimana seru nggak nih? Seru banget kan? Bintang tamunya juga keren loh guys. Iyalah, mantan ketua OSIS SMAN 88. Wih. Dari obrolannya tadi aja tuh udah ketahuan banget kalau Kak Sufadi ini orangnya asik dan juga prestasinya tuh nggak main-main. Bener. Nah, kalau tadi kita udah ngobrol sama bintang tamu hari ini, kita udahin yuk. Tunggu. Kayaknya ada yang ketinggalan deh. Jadi sebelum penutupan, kita akan masuk ke segmen mencuri. Manifest curhatan random siswa-siswi. Oke, langsung aja kita bacain yang pertama. Jadi yang pertama tuh a noun from a noun. Aku harus mempersiapkan diri untuk jadi seseorang yang diakui banyak orang dan menjadi Hokage yang hebat. Wow, ini dari ibu mana nih yang dapet? Keren. Selanjutnya yang kedua. Tuh seluruh anak kelas 10A from Wawa. Oke. Semangat buat PAS minggu depan ya. Semoga hasilnya memuaskan. Amin. Makasih Wawa. Yang selanjutnya. Selanjutnya untuk semua anak kelas 12 dari adik kelas nih. Jadi semangat ya Kak buat PAS dan lain-lain. Semoga cita-cita kakak semua tercapai. Dari siapa tuh? Oke. Selanjutnya. Tuh dia yang ada di 10A from Human. Semangat lombanya, jangan cuek-cuek ya. Siapa tuh? Siapa ya? Kira-kira yang Oke, cuek ya? selanjutnya. Tuh Kakel from Dekel. Semangat untuk ujiannya nanti ya. Wow, artikel mana tuh? Iya, aduh. Kepo banget nih. Buat Kakel siapa tuh bisa lebih jelas nggak? Canda. Tidak mungkin. Oke. Tuh SMAN 88 Jakarta from Announce sih. Oke. Menurut saya bagusnya berisi konten podcast pengalaman seru sekolah di SMAN 88 atau vlog-vlog gitu deh. Oke, nanti selanjutnya kita usahakan untuk bikin sesuai saran. request kamu. Oke, selanjutnya. Dan yang terakhir ada warga 88 from one of warga 88. Oh. Living was, is, and always be hard. Tapi tetap semangat karena yang lain juga lagi nunggu kita di titik akhir yang bikin kita happy. Oke, ini kata-katanya motivasinya penyemangat sekali ya. Nah, buat teman-teman bagi yang mau ngisi manifest kayak gini, boleh banget cek Instagram kita di YouTube-an. Oke? Di sana ada link NGL yang buat ngirim manifestnya ini guys. Oke, kalian bisa isi kata motivasi, pesan kesan, atau untuk seseorang mungkin. Ya kan? Iya. Oke. So, sekian dari kami semua. Semoga bermanfaat dan jangan lupa nonton kami di video selanjutnya. Bye-bye!